Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'da. Yang terhormat Ustadz Haji Dr. Andes Gendut Waskito Utomo selaku pengisi kajian Keluarga Sakinah kali ini. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada kajian kali ini, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian Keluarga Sakinah pada kali ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada sebaik-baik teladan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota ini, yang tak lain lagi adalah beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara pada kajian kali ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Fajrin Husain Nafarin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kasir kepada Ananda Fajrin Husain Nafarin yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengar maupun yang melantunkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memasuki acara yang selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Dr. Andes Gendut Waskito Utomo dengan tema orang yang tidak ada rasa takut dan sedih. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wala hawla quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita yang pertama dan paling utama senantiasa mengaturkan rasa syukur kita. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga kesehatan yang diberikan Allah kepada kita sekalian ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnahnya. Ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur memang kita harus selalu bersyukur, apalagi pada pagi hari ini. Bapak, ibu, saudara sekalian bisa tholabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu yang paling mudah itu ya seperti ini, mengikuti kajian, mengikuti pengajian itu. Jadi kalau kita itu ikut kajian, selalu mengikuti pengajian, itu insya Allah tambah manfaat dan tambah ilmu yang bisa kita petik. Dan ilmu itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita, Kalau tidak ada perbaikan, maka kayaknya percuma kalau kita itu menuntut ilmu ya. Jadi ilmu itu memang harus digunakan untuk memperbaiki diri, biar kita itu bisa hidup layak, tenang, tentram, baik, dan dapat ridha Allah seperti itu. Itu ilmu ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah menyampaikan, man arada dunya fa'alahi bi ilmi, man arada akhirah fa'alahi bi ilmi. Jadi semua apapun yang kita ingin raih baik di dunia maupun di akhirat itu tidak lain ya harus dengan ilmu. Maka ilmu itu kedudukannya amat sangat penting, jangan diremehkan, dan itu akan selalu ya. Meskipun zaman sudah berubah seperti ini, kita semuanya bisa belajar sendiri-sendiri mungkin ya, dengan HP di genggaman itu kita bisa banyak belajar macam-macam, tapi itu masih belum cukup kalau kita tidak mengikuti pengajian yang isinya adalah tentang masalah menanamkan dan menumbuhkan keimanan kita di dalam hati kita, seperti itu. Dan itulah ilmu yang bermanfaat itu seperti itu. Ibu bapak yang saya hormati, seperti yang pernah disampaikan dan sudah diketahui, sebetulnya judulnya lengkapnya panjangnya kayak gitu tuh, panjang banget ya. Orang yang tidak punya rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Saya akan mengawali dengan pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Apakah panjenengan semuanya punya rasa takut? Punya ya? Oh iya, tepat. Semua orang punya rasa takut. Ada yang tidak punya rasa takut? Kayaknya tidak ada ya. Pasti ada yang lain.
Ada pernah merasa takut? Pernah ya, pasti pernah ya. Tentang apa itu takut? Ada yang takut tentang keinginan yang tidak tercapai ya. Misalkan saya itu pengen sekolah di mana, tapi takut ya, takutnya enggak tahu takutnya apa. Mungkin takut tidak diterima, takut ditolak, takut nanti begini begitu di dalam madrasah atau sekolahan itu, seperti itu, macam-macam. Ada yang takut karena mungkin ada roh atau jin di situ sehingga kita takut. Ada seperti itu juga. Takut macam-macam ya, takut macam-macam. Jadi semua orang pernah merasa takut. Saya pun juga yang bicara juga pernah merasa takut itu. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak sekalian. Takut terhadap apa ya? Itu tadi macam-macam ya, macam-macam. Ada orang yang takut pada masa depannya, ada orang yang takut nanti dapat jodoh apa enggak ya gitu. Ada orang yang takut diterima enggak ya saya di perguruan tinggi atau di sekolah tertentu. Kemudian takut kalau dimarahi orang lain atau orang tuanya, dan seterusnya. Takut macam-macam ya, takut. Dan takut semuanya itu karena ada alasan tersendiri yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi intinya adalah tidak ada orang yang terutama di depan saya ini, di dalam masjid ini, yang tidak pernah merasa takut dan juga tidak pernah takut terhadap sesuatu. Jadi semuanya pasti mengalami ketakutan-ketakutan itu. Dan itu wajar ya, dan itu wajar. Pertanyaan berikutnya, pernah sedih enggak? Pernah ya? Pernah merasa sedih? Yang Rijal sudah juga pernah merasa sedih ya? Meskipun laki-laki juga pernah merasa sedih loh Bapak Ibu ya. Jangan dikira sedih itu miliknya kaum perempuan. Laki-laki bisa sedih juga. Tanyakan itu, bisa sedih gitu kan. Jangan dikira tegar terus ya, tapi sedih. Dan juga kadang-kadang nangis ya. Sering juga mungkin nangis ya, tapi tidak pernah diperlihatkan di depan kaum hawa ya. Pasti juga pernah menangis ya. Yang menyebabkan kita dan kita sekalian itu bersedih itu apa? Macam-macam. Ada yang pernah bersedih? Sedih karena apa? Enggak diberi uang jajan. Sedih enggak bisa sekolah karena sakit ya. Sedih enggak ketemu seseorang di sekolahan gitu. Sedih enggak punya uang, iya. Jadi macam-macam, banyak sekali alasan kenapa kita bersedih. Dan itu semua manusia pasti pernah mengalami dan akan mengalami juga kesedihan. Belum kesedihan yang amat besar, misalnya kesedihan kehilangan belahan jiwa, kehilangan orang yang dicintai. Boleh sedih itu, sedih banget mestinya. Kehilangan orang tua, kehilangan anaknya, kehilangan adiknya, dan seterusnya. Itu sedihnya luar biasa, pasti ya. Sakitnya itu di sini ya, sakitnya pasti sedih banget ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dirasa kayaknya kok nggak ada ya orang yang tidak takut terhadap sesuatu dan tidak bersedih itu, kok kayaknya di dunia itu nggak ada. Ternyata ada ya, ternyata ada. Ternyata ada manusia yaitu yang tidak takut sama sekali dan juga tidak akan sedih hati. Tenang nih. Ada itu ternyata Bapak sekalian. Maaf, batuk. Jadi ada ternyata manusia yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah bersedih hati. Tenang nih Pandut ngapusi nih. Gak percaya, saya cuma mengambilkan aja dari firman Allah. Allah sendiri yang menyampaikannya. Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, iki lho ana wong sing ora bakal wedi kalau dan juga tidak bakal sedih atine. Itu ada ternyata Bapak sekalian.
Gak percaya? Pertama ini Bapak sekalian. Siapa sih beliau itu? Yang pertama, ada beberapa. Ternyata yang pertama adalah orang yang tidak pernah takut dan tidak bersedih hati. Itu yang pertama adalah orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gak percaya? Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Faman, ya. Ini nek bahasa Arabnya itu namanya kalimat bersyarat Bapak Ibu. Jadi kalau wa'in waman itu kalimat bersyarat. Ini kata syaratnya, kemudian ini syaratnya, kemudian pasti ada sesuatu itu. Maka ngapain ya? Jika demikian, barang siapa orang yang demikian itu maka seperti itu. Itu kalimat bersyarat pastinya. Dan ini Allah yang menyampaikannya. Jadi pasti benar, pasti benar. Faman, dan barang siapa tabi'a mengikuti hudaya, petunjukku ya. Petunjukku. Petunjukku itu apa sih? Apa sih? Petunjuk Allah itu apa? Ya Al-Qur'an itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin gitu. Kalau di ayat yang sering Ramadan itu syahrul ramadana unsila fil Qur'an hudal linnas, ya kan? Jadi petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk manusia itu apa? Ya Al-Qur'an itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian itu selalu bercengkrama, selalu membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, berusaha untuk memahami Al-Qur'an, itu berarti Bapak Ibu sudah memegang petunjuk dari Allah. Dan itu harusnya itu tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut. Khauf itu isim, jadi rasa takut alaihim ya, pada mereka, walahum yahzanun. Yahzanun itu fi'il mudhari. Jadi dia tidak bersedih hati ya. Di sini isim, di sini fi'il ya. Jadi itu adalah Allah yang menyampaikan. Nek kowe ngikuti melu petunjuknya Allah, itu enggak ada rasa takut dan pasti juga tidak bersedih hati. Sekarang kembalikan piye awake dhewe? Masih sering sedih, sering takut, berarti ditanyakan. Pegangannya itu dipertanyakan, benar-benar dipegang, benar-benar diikuti apa tidak. Kalau tidak diikuti, belum diikuti, pasti ada dan sering kita akan merasa takut dan sedih hati. Ketemu masalah sedih, nggak bisa menyelesaikan, merasa tidak bisa menyelesaikan, sedih, takut, pasti seperti itu terus. Berarti apa? Ditanyakan tentang kedekatannya dengan Allah, dengan Al-Qur'an itu dipertanyakan. Sebaliknya kalau kita itu selalu mengikuti petunjuk, selalu mengikuti dan membaca dan selalu memegang Al-Qur'an itu betul-betul jadi pedoman hidupnya, pasti rasa takut itu akan semakin terkikis. Bahkan kita tidak pernah akan merasa takut. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi. Begitu Bapak sekalian. Jadi silakan ditanyakan di masing-masing diri kita, gitu. Masing-masing diri kita. Kalau kita itu titik-titik takut, titik-titik sedih, ono iki sedih, takut, berarti kita masih belum mengikuti petunjuk yang sebenarnya dari Allah. Gitu aja ya, gampang kan? Gitu. Ini. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, siapa orang yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah bersedih hati? Siapa lagi? Pasti mendekati tentang hal-hal seperti ini. Ini bukan saya yang menyampaikan, tapi Allah sendiri ya, Allah sendiri. Jadi tidak boleh dibantah atau apa. Ini Allah, saya cuma menyampaikan, mengambil saya sampaikan. Yang kedua juga sama, masih di Al-Baqarah ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah,
kepada hari akhir dan beramal soleh gitu. Ini juga termasuk orang yang tidak akan ada rasa takut maupun tidak pernah sedih lagi. Itu kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Sudah melakukan ini? Sudah sering beramal soleh ya? Sudah percaya bahwa hari akhir itu pasti ada, pasti menemui kita semuanya. Hari akhir pasti ada. Dan kita beriman kepada Allah pasti itu. Nah, ini sebetulnya sudah ada di dalam pikiran dan hati kita. Cuma besar kecilnya saja yang menjadikan kita itu sering takut, sering sedih atau tidak. Itu tergantung kebesaran besar-besarnya ini. Keimanan kita itu ya sama ya. Al-Baqarah 62, Allah berfirman, "Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun." Man amana, sama barang siapa amana, beriman ya, mempercayai billahi pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan berbuat kebajikan, beramal soleh itu berbuat kebajikan ya, melakukan kebaikan-kebaikan itu amal soleh ya. Nah, ini adalah falahum ajruhum gitu. Falahum la itu kalau di dalam bahasa Arab itu namanya huruf taukid. Huruf taukid itu menguatkan, memperkuat ya, memperkuat. Tetapi kalau la ini dirangkaikan dengan domir itu kata ganti seperti hum, ha, kum, dan seterusnya, itu menjadi artinya itu memiliki ya, memiliki, mendapat ya. Jadi dia mendapat ajru itu pahala ya. Ajruhum inda rabbihim, di sisi Tuhannya, di sisi Tuhan mereka ya. Dan itulah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi belakangnya tetap sama. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih hati. Situ ya. Jadi di sini juga Allah menyampaikan mirip dengan tadi. Kalau petunjuk itu Al-Qur'annya ya, Al-Qur'annya. Kemudian ini orang beriman pada hari akhir dan melakukan kebaikan, amal soleh, itu adalah termasuk orang yang sebetulnya tidak pernah merasa takut dan juga tidak pernah bersedih hati. Kita semuanya percaya kepada Allah, kita semuanya percaya adanya hari akhir, gitu. Dan kita juga sudah sering beramal soleh, raketang nyemplongi kotak tok ya, 2000 atau berapa, tapi itu adalah wujud amal soleh juga. Dan amal soleh yang lainnya pasti sering dilakukan oleh kita semuanya. Nah, itu sebetulnya harus berpengaruh pada diri kita, bahwa kita enggak pernah takutnya. Takut maju neng ngarepe kon ngomong pe wedi ya. Itu ya karena minimnya iman kita, minimnya petunjuk kita itu ya, seperti itulah ya. Jadi ini menjadi koreksi kita sendiri ya. Semakin sering kita takut, semakin kita sering sedih, merasa merana ya, itu janjane ya awake dhewe sing kudu iso ngobati ya. Oh ternyata saya itu ya, kurang itu pasti kurang ya. Begitu ya Bapak sekalian. Jadi jelas di sini itu Al-Baqarah 62 sudah 2 ya, orang yang tidak takut dan tidak sedih itu sudah 2. Apalagi, apakah ada lagi? Ternyata ada lagi orang itu, masih Al-Baqarah Bapak sekalian. Jadi Al-Baqarah itu isinya banyak sekali tentang itu, keimanan dan ketauhidan. Yang ketiga, orang yang tidak pernah sedih dan tidak pernah takut, itu adalah orang yang pasrah sepenuhnya kepada Allah, pasrah bongkoan kepada Allah, dan terus melakukan kebaikan, berbuat kebaikan. Jadi ini Al-Baqarah 112 ya. Jadi urut dari
ayat yang kecil sampai yang besar. Jadi saya urutkan seperti itu. Orang yang pasrah sepenuhnya kepada Allah. Dan Al-Baqarah ini juga Allah, bukan saya yang berkata, tetapi Allah yang menyampaikan. Jadi mau tidak mau harus mau percaya, ya, harus yakin bahwa ini benar. Ya. Masih dibuka dengan sama kalimatnya, kata syarat, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Man aslama, barang siapa yang aslama, Islam, menyerahkan diri, ya, aslama wajhahu lillahi kepada Allah, ya, menyerahkan diri mereka sepenuhnya gitu kepada Allah, lillahi wa huwa muhsin, ya. Dan dia itu muhsin, berbuat kebaikannya, berbuat kebaikan, ya. Muhsin itu orang yang berbuat baik, ya, berbuat kebaikan. Falahu ajrum, jadi sama falahu, dan dia itu benar-benar akan mendapatkan ajru, akan mendapatkan pahala inda robbi, di sisi Rob dia, di sisi Robnya gitu. Ini jadi orang yang menyerahkan diri, seperti kalau penjahat menyerahkan diri pada polisi, jadi pasrah sudah, wis monggo keluar dinampaknya monggo gitu. Saya memang begini gitu, seperti itu. Nah itu pasrah sepenuhnya kepada Allah. Tuh, panjenengan kita semuanya juga sudah pasrahkah kepada Allah gitu, ya. Pasrah tenan dan terus melakukan kebaikan, berbuat baik, maka pasti kita akan menjadi orang yang tidak takut, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalimatnya belakangnya sama lagi, ya. Dan tidak ada rasa takut pada mereka dan dia tidak bersedih hati, begitu. Ya. Nih, jadi jelas ya, gitu, jelas. Masih berkisar tentang kayak gini, kedekatannya kepada Allah, Al-Quran, petunjuk, kemudian pasrah kepada Allah. Ini yang ketiga, Bapak sekalian. Yang keempat, siapakah orang yang tidak takut dan tidak sedih di dunia ini, yaitu orang yang berinfak dan tidak mengungkit serta menyakiti si penerima. Ya, jadi tidak mengungkit dan tidak menyakiti si penerima. Itu. Jadi memberikan, tapi ya wis kayak lupa itu, tidak pernah. Kayak biyen pernah tak kayak ngene-ngene, saiki jan karo nyong guys, kaya ora kenal-kenal loh gitu ya. Kebangetan gitu. Ya. Itu ngungkit-ngungkit, ya, ngungkit. Dan kalau mendengar, kalau yang diberi itu mendengar, kadang-kala itu menyakiti hatinya. Ya. Nah itu kalau kita berinfak dan tidak seperti itu, ya kita pasti termasuk orang yang tidak pernah takut dan juga tidak sedih. Pasti seperti itu. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna, jadi yaitu orang-orang yang menginfakkan, ya, yunfiquna amwalahum, harta-harta mereka, amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah, ya, di jalan Allah, ya, di jalan Allah. Jadi ini terjemahnya sudah ada kok, ya, tinggal dibaca. Fi sabilillah, ya. Jadi di jalan Allah, menginfakkan hartanya, bukan semuanya, ya, sebagian, ya. Jadi memang kita nggak boleh malah kalau menginfakkan semuanya itu, terus anak putune kelereran itu nggak boleh, ya. Jadi infakkan itu ya sebagian, ya, sebagian. Jangan sampai meninggalkan hak keluarga, itu terutama jangan, ya. Jadi menginfakkan sebagian aja, bagian. Summalan yutbiuna ma'anfaku, ya. Dan kemudian tidak mengungkit-ungkit, ya, tidak mengiringi
yang diinfakkan itu dengan mengungkit-ungkit, menyebutnya, yudbi'una, menyebut-nyebutnya. Mana wala adza, dan tidak menyakiti perasaan dan tidak menyakiti hati itu. Jadi dilarang keras menyebut-nyebut apa yang sudah diberikan, diinfakkan pada apapun, pada siapapun itu. Jadi lebih baik wis kaya kita maaf ke belakang itu ya. Sudah wis ora kelingan blas wis. Seperti itu alangkah indahnya kalau kita memberikan seperti itu, menginfakkan seperti itu. Enggak pernah ngungkit-ngungkit wis. Betul-betul ikhlas, los ya, malah lego ya. Lego banget gitu. Itu jadi memberi dan kita merasa lego. Wis ora eman blas, wis ora ngeling-eling blas. Ora dipikir. Meskipun mungkin nanti tidak terasa ada efeknya, itu kita baru terasa, oh kok itu sekarang gini ya, apa mungkin karena dulu begini-begini ya, dalam hati itu ya, apa dulu karena itu ya, karena itu ya, karena itu. Seperti itu paling itu. Ini ya, jadi menginfakkan hartanya dan tidak. Jadi kalau memberikan infak, memberikan sesuatu pada siapapun itu jangan pernah disebut, ya. Dan tolong kalau panjenengan diberi itu jangan disebutkan di depan dia itu. Kalau tidak ada dia ya masih mungkin ya silahkan ya. Jangan sampai dia mendengar. Karena apa? Bisa nanti menggugurkan ya, artinya menggugurkan keikhlasannya ya. Terus jadi rodok gembelengan atau apa ya, jadi sombong atau jadi merasa besar hati dan seterusnya. Itu mesake. Jadi terus bisa hilang nanti. Pahalanya hilang itu. Jadi jangan disebutkan di depan orang yang bersangkutan itu. Kalau bisa seperti itu ya. Syukur tidak pernah disebutkan, cuma ya dengan perilaku saja bahwa kita berterima kasih, kita sangat berapresiasi dan menghargai pemberiannya itu. Itu cukup seperti itu aja. Tidak usah disebutkan, wah matur nuwun banget ya, nek rano panjenengan saestu, wah lah tenan, kula wis ra iso apa-apa tenan iki gitu. Jangan sampai di depannya itu ya. Nanti terus jadi, karena setan itu pinter banget ya. Setan itu pinter ya. Itu yang tadinya sudah wis jano los ikhlas banget, terus kok disebut gitu rada aja sengkring gitu, terus muncul gitu. Mbuh itu kata-kata, mbuh itu sikap atau apa. Karena banyak orang terus rada priye gembelengan gitu sithik gitu. Terus jadi hilang terusan. Mesake kan, kasihan ya, kasihan. Jadi kita membantunya yaitu jangan disebutkan di depan yang bersangkutan. Kalau enggak tahu masih memungkinkan wajar, enggak apa-apa kalau dia enggak tahu. Ya, kalau enggak tahu. Ini jadi bahayalah kita mengungkit-ungkit pemberian meskipun itu berupa apresiasi atau tanda syukur, tanda senang, itu bahagia. Itu. Ini Bapak sekalian. Jadi yang keempat juga masih tentang berkaitan dengan iman, amal soleh, ya, amal kebajikan semuanya itu. Yang kelima ada lagi, kok akeh temen gitu ternyata wong sing yang tidak takut dan tidak sedih itu ya. Orang yang berinfak dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah ini ya. Ada kadangkala infak itu dengan terang-terangan, kadang-kala dengan sembunyi-sembunyi ya. Itu ya podo apike ya, podo apike. Cuma tantangannya lebih berat kalau terang-terangan itu ya. Ya karena ya hubungannya dengan rasa ikhlas dan kebanggaan itu ya. Kalau sembunyi-sembunyi itu insya Allah lebih selamat ya, lebih selamat. Yang berat itu terang-terangan memang. Al-Baqarah masih 274 ya. Al-Baqarah ayat 274 yang isinya alladzina yunfiquna amwalahum, sama hampir sama tadi, billaili wan nahar ya, di waktu malam dan siang hari ya. Sir itu sembunyi ya. Sir ya. Tidak berbunyi kalau kita sholat ya, dibocone sir ya, sir itu ora krungu, jadi ora krungu ya. Jadi sembunyi, tidak ada yang tahu ya. Itu sembunyi, tidak ada yang tahu. Jadi orang yang menginfakkan hartanya, harta mereka di waktu malam maupun siang hari dengan sembunyi-sembunyi ya. Meneng-menengan, sir,
ora ono sik krungu, ya, enggak ada yang dengar. Dengan sir. Kawin siri ini kan kawin meneng-menengan gitu kan. Sama sir. Sir pokoknya nek sing bahasane sir. Aku ngesir kayak beda meneh. Lain lagi ngesir. Ngesir itu bukan menengke bukan. Tapi ngesir itu ya pengen ngepek atau punya niat untuk memiliki itu sir ya. Saya ngesir nikah dan seterusnya. Wa ala niatan ya. Sir. Falahum ajruhum min darabihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sama belakangnya ya. Jadi sir atau ala niat, dengan niat berarti dinyatakan ya, terang-terangan ya. Jadi sembunyi-sembunyi atau nyata ya. Dinyatakan terang-terangan. Maka bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka dan mereka tidak merasa takut dan pada mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan dia tidak bersedih hati itu ya. Jadi berinfak baik itu terang-terangan maupun meneng-menengan itu termasuk orang yang tidak takut dan tidak sedih hati itu. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, adakah yang lainnya lagi? Ternyata masih ada. Kok kathah temen sih Pak? Nggih, tak pilih ya gitu. Yang kelima, enam, maaf Bapak Ibu sekalian. Orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakatnya. Jadi tidak jauh-jauh amat dengan yang pertama, kedua tadi itu ya. Sama sebetulnya, intinya yaitu kedekatannya kepada Allah itu. Orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Masih Al-Baqarah Bapak sekalian 277 ya. Nanti dipersani ya, barangkali ada yang salah gitu. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum walahum, ini ada yang kurang ini. Walahum ajrum inda rabbihim, ini juga kurang lagi ya. Nanti ditambahi. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nanti dipersani lagi biar tidak keliru karena ini firman Allah ya. Ini tulisan ini kurang ini. Walahum ajrum inda rabbihim, ini inda rabbihim. Pasti ini ada inda di sisi ini sopo gitu ya. Di samping siapa? Tidak ada. Jadi mesti ada objeknya di sini ada. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat kebajikan, wa aqamus sholah dan mendirikan sholat, wa atawuz zakata dan menunaikan zakat, walahum dan dia benar-benar akan mendapatkan ajru, pahala ya, pahala di sisi Tuhannya ya, di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa takut padanya, pada mereka, dan dia tidak bersedih hati gitu ya. Ini seperti ini. Jadi sekali lagi, orang yang beriman, beramal soleh, podo tadi berinfak itu beramal soleh ya, melakukan kebajikan, berbuat baik, muhsin itu beramal soleh pasti. Mendirikan sholat, ditambahi mendirikan sholat ya. Itu. Jadi ini pun juga kita semuanya sudah melakukan ya, sudah melakukan. Tinggal sholat kita mendirikannya itu bagaimana. Kalau masih ada yang bolong, adik-adik semuanya, ya pasti gampang sedih, gampang pedih, pasti. Wong sholatnya jarang gitu. Zakat belum kena adik-adik, belum punya penghasilan gitu. Ini luput. Cuma ini beriman, beramal soleh, mendirikan sholat ini. Kewajiban adik-adik yang belum kerja ini. Nih. Nah ini bisa menjadi introspeksi kita ya, sholat kita dilihat ya. Amal soleh
iman kita itu diperesani lagi. Kalau kita sering titik-titik sedih, titik-titik wedi, takut, macam-macam, berarti ini harus dikoreksi. Sing endi bagian di si aku jana, gitu ya. Dan itu kita sendiri yang tahu. Yang ketujuh, orang yang syahid di jalan Allah. Nah ini saiki sing rada abot gitu ya. Orang yang syahid di jalan Allah. Ya. Ini kalau ini tidak Al-Baqarah lagi, tapi Al-Imran, panjang. Ya. Orang yang syahid di jalan Allah. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwat. Ya. Wala tahsabanna. Tahsabanna itu kalau di dalam bahasa Arab ini namanya fi'il mudhari, dan nun tanwin ini adalah nun taukid. Nun taukid itu ya memperkuat ya, memperkuat fi'il mudhari ini. Jadi dan jangan kamu mengira ya, ojo tenan iki, ojo mbok kira yo tenanan iki ya. Jadi kira-kira yo tenanan ini ya. Meskipun ada kata kira-kira itu mengira, tapi itu tenanan gitu ya, tenanan. Itu non tauhid gitu. Jadi kalau fi'il mudhari akhirnya ada tasdid ini ya, nun tasdid itu namanya nun taukid. Itu memperkuat fi'il ini gitu loh. Itu kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi memperkuat, ojo main-main gitu ya, ojo main. Dan jangan mengira gitu. Alladzi, orang yang kutilu, orang yang wafat gugur ya, orang yang gugur fi sabilillah, di jalan Allah gitu, amwat, maut, mati ya, mati ya. Jadi jangan dianggap orang yang gugur di jalan Allah itu mati gitu. Bal ahya, bal itu atof ya. Jadi bahkan ya, kalau bahasa Arab ini artinya bahkan. Tapi di sini diartikan sebenarnya ya, sebenarnya. Bal itu bahkan ya, itu huruf atof ya. Bal ahya, hidup. Mati, jangan dikira mati ya. Bahkan hidup itu ya, hidup di sisi Tuhan mereka ya. Di sisi Tuhannya. Ahya'u nginda rabbihim ya. Yurzakun, dan mendapatkan rezeki ya. Jadi jangan dikira gugur, tetapi dia itu hidup di sisi Tuhan. Coba bayangkan, hidup dan di sisi Tuhannya gitu. Diberi rezeki lagi, mendapatkan rezeki, mendapatkan balasan ya dari Allah gitu. Jadi jangan dikira orang yang meninggal, wafat, gugur di jalan Allah itu mati, tetapi dia hidup di sisi Tuhannya. Wafat, gugur di jalan Allah itu bukan berarti mau mati karena perang tok, bukan. Ya. Panjenengan arep ngaji, itu juga termasuk fisabilillah. Ndelalah ning dalan ngerti-ngerti kok ngleprak gitu. Itu ada termasuk juga wafat yang fisabilillah itu Bapak sekalian. Jadi jangan dikira gugur di jalan Allah itu gugur dalam peperangan tok, tidak ya. Gitu, tidak. Jadi sekali lagi tidak. Panjenengan bekerja, niat bekerja berangkat untuk menafkahi keluarga, niat betul dengan menunaikan ya pasti dengan bismillah dulu. Kemudian berjalan bergerak, entah itu pakai kendaraan, pakai bis atau pakai mikro atau pakai angkot, di tengah jalan terjadi suatu musibah, kecelakaan katakanlah, dan meninggal. Insya Allah itu juga termasuk gugur fi sabilillah. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi bukan hanya orang yang mati wafat dalam peperangan saja yang gugur fi sabilillah, itu bukan itu. Tapi fi sabilillah itu ya gugur, meninggal dalam menegakkan, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan syariat dari Allah, seperti itu ya. Termasuk bekerja, menuntut ilmu, mengajar dan sebagainya gitu. Jadi jangan dikira, tapi itu jangan dikira wafat dan jangan dikira mati, meninggal. Itu hidup di sisi Tuhannya dan diberi, dikasih rezeki.
dicukupi dia itu. Jadi kan bahagia, dia seneng gitu ya. Neng dapat perlindungan dari Allah secara langsung gitu. Farihina bima atahumullah min fadli ya. Dan dia itu kan min fadli ya, mendapatkan karunia ya, karunia. Jadi mereka bergembira ya. Farihina bima atahumullahu min fadli ya. Jadi mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya ini. Bergembira, jadi jangan dikira wafat tapi hidup dan bergembira itu, seneng dikasih rezeki, dikasih karunia Allah gitu. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Jadi orang yang di belakangnya ya. Jadi orang yang di belakangnya bergirang hati ya. Wa yastabsyiruna billadzi ya. Jadi bergirang hati, bergembira hatinya terhadap orang yang masih tinggal di belakang ya, masih tinggal di belakang khalfihim lam yalhaqu bihim, dan mereka tidak ada rasa takut ini alla khaufun alaihim walahum yahzanun ya itu. Jadi tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini hanya keterangan saja ya. Dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Ini hanya keterangan yang menjelaskan bahwa nanti orang yang menyusul di belakang itu akan juga tinggal bersama dia, ya, akan bergirang hati. Ya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Jadi sama penutupnya, ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan dia tidak bersedih hati. Ibu bapak yang saya hormati, jadi 7 orang ini ya. Yang masih lagi ya, yang 8 bapak sekalian. Orang yang tidak takut dan tidak bersedih hati itu orang yang beriman dan melakukan perbaikan. Jadi ini masih tetap sama tadi, tetapi ditambahi melakukan perbaikan ya. Jadi melakukan perbaikan. Orang mukmin mandek tok ya, jumud tok tidak ya, tapi ada perbaikan-perbaikan ya. Misalkan ya sudah sholat itu, tapi kemudian diperbaiki lagi, mungkin sholatnya ditambahi lebih kusuk lagi dengan memahami apa yang dibacanya itu. Tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Atau diperbaiki apanya gitu. Mungkin kemarin infaknya rodok, mungkin seminggu sekali, ya ini mungkin lebih dari itu. Ada perbaikan, yang jelas ada perbaikan. Nah itu yang disukai seperti itu, ada perbaikan. Ya. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, faman amana wa aslaha, ya. Dan barang siapa beriman wa aslaha dan melakukan perbaikan, mengadakan perbaikan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut pada mereka dan dia tidak bersedih hati. Jadi melakukan perbaikan ya. Melakukan perbaikan, aslaha, mengadakan perbaikan. Kita puasanya juga diperbaiki gitu. Keimanan kita juga diperbaiki. Itu nanti akan bisa menghilangkan rasa takut dan tidak bersedih hati. Jadi ibu bapak jangan lupa selalu berusaha untuk baca raketang sidik ya. Baca lewat HP juga boleh ya. Jadi pegang HP itu tidak harus main-main tok, tidak ya. Tapi banyak informasi yang bisa kita baca ya. Karena semuanya sekarang sudah ada, bisa di HP gini ya. Tinggal kita aja yang menggunakannya gitu. Untuk apa gitu. Jadi tergantung kita sendiri ya. Kalau ingin banyak ilmunya ya sering baca-baca apa cari itu. Tidak hanya hiburan-hiburan itu gitu. Tapi baca, banyak informasi. Terutama sekarang sudah sistemnya AI ya, gitu. Artificial intelligence ya. Jadi boleh kita mau ngapain itu tinggal takon langsung dijawab. Jadi nek lebih canggih daripada guru kita, ya kan? Tapi jangan menyingkirkan guru ya, jangan menyingkirkan guru, nggak bisa diganti. Kalau informasinya mungkin cepat panjang gitu,
itu cepet. Tapi kebenarannya harus dikaji dulu ya, bener tenan apa ora gitu, harus dikaji dulu. Dan itu perlu suhu, perlu ahli, perlu ustadz, perlu guru gitu untuk bener apa tidaknya itu. Jadi panjenengan bisa kok mau apa itu dan sudah dapat dulu. Misalkan besok diajari di sekolahan, besok materinya ini itu. Kalau kamu sudah bisa cari sendiri, ngerti sih, sing arep diomongke disampaikan guru, kamu dapat dulu pasti. Mau masak apapun juga kita bisa sekarang ini. Wis ora ono kesulitan sama sekali ya. Mbok moni ra iso babar blas ning dapur bisa masak kalau pegang kayak gini nih. Cara membuat kare ayam misalkan ya. Langsung pasti bisa ya. Orang laki-laki pun juga bisa. Jadi jangan dikira orang laki-laki enggak bisa masak. Ada HP pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Dan rasanya lumayan pasti karena mengikuti instruksi. Kalau diikuti instruksi pasti rasanya lumayan mesti. Ya, pasti rasanya lumayan. Jadi apa sih yang enggak bisa sekarang itu? Bisa sendiri kok itu. Tapi sekali lagi jangan menghilangkan gurunjuk orasdo sekolah. Ojo ya. Karena pentingnya sekolah itu ada interaksi secara langsung ya. Interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara murid dan guru, antara teman dan seterusnya. Itu nggak bisa didapat di sini, nggak bisa. Ya. Bagaimana ekspresi empati nggak bisa di sini, nggak bisa. Akhlak nggak bisa. Ya. Maka perlu tetap sekolah itu perlu ya, perlu. Meskipun muridnya pasti jauh lebih pintar dari gurunya, tapi kalau tidak sekolah nanti akhlaknya pasti akan rakaru-karuan ya, rakaru-karuan. Begitu Bapak sekalian. Terusnya, siapa lagi? Masih ada lagi kok ya. Saya ngitung 11 kok. 11 ya, biar enggak kok rantai-entek Pak Anduti akeh teman gitu ya. 11 Bapak sekalian ya, 11 tok aja ya. Jadi 11. Siapa sih orang yang tidak takut dan tidak sedih? Yaitu yang 9, orang yang bertakwa dan melakukan perbaikan. Jadi hampir sama dengan yang ke-8 tadi itu. Intinya mengadakan perbaikan itu penting. Jadi orang itu kalau melakukan perbaikan pasti jauh lebih baik ya. Berarti dia introspeksi ya, introspeksi. Meskipun sudah baik sekarang, tapi selalu introspeksi untuk melakukan perbaikan itu pasti jauh lebih baik pasti ya. Tidak hanya mengenang api itu terus terlena meneng wae itu ya cuma segitu tok itu, padahal ada yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi selalu melakukan perbaikan. Di sini Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ya. Al-A'raf kurang L. Famanittaqo wa aslaha sama ya. Wa manittaqo wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya. Dan barang siapa takwa ya, taqo ya. Barang siapa takwa dan melakukan perbaikan ya. Maka tidak ada rasa takut pada mereka dan dia tidak bersedih hati gitu. Ini Bapak sekalian. Ini terjemahnya juga ada. Jadi melakukan perbaikan terus-menerus itu amat sangat penting ya. Jadi bertakwa ya bertakwa. Bertakwa itu maksudnya apa sih? Takwa gitu ya. Itu setiap kita mendengar ceramah pasti menyebutkan kayak gitu. Kalau kita bawa apa yang lagi-lagi Jumatan mesti takwa ya. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ya. Takwa pasti disebutnya. Ya takwa itu intinya adalah sangat berhati-hati jangan sampai melanggar aturan Allah itu. Jadi mengikuti perintah Allah dan amat sangat berhati-hati seperti orang yang berjalan di mana di situ banyak ranjau atau duri lah katakanlah itu, pasti hati-hati sekali ya. Untuk melangkah maju ke depan itu hati-hati nih pol gitu. Nah itu takwa itu seperti itu, kira-kira seperti itu. Kalau bahasa kita ya melaksanakan perintah Allah, semua perintah Allah dan menjalankan semua larangan Allah. Ngerti perintah Allah, semua perintah Allah, semua larangan Allah sudah tahu.
Belum ya, belum. Banyak yang kadang-kala kita nggak sengaja melanggar ternyata, ya kan. Dari ucapannya itu melanggar, dari pandangan matanya aja sok sering melanggar kita itu, nggak terasa ya. Ternyata banyak banget. Jadi kayaknya sulit banget mencapai takwa yang sebenarnya itu ternyata sulit karena nggak sengaja kita sering melanggar ya, melanggar aturan Allah ya. Tidak melaksanakan semua perintah Allah dan belum bisa melaksanakan semua larangan Allah. Itu pasti seperti itu ya. Maka dari itu selalu mengadakan perbaikan. Moco meneh, takon meneh. Oh iya sekarang tahu, besok tidak melakukan, besok melakukan karena baik dan seterusnya. Itulah maka selalu perbaikan, mengadakan perbaikan. Terus menerus gitu. Sampai kita dipanggil oleh Allah meninggal itu. Yang berikutnya yang tidak takut dan tidak sedih itu aulia Allah, wali-wali Allah ya, wali Allah. Yunus sekarang 62 pendek. Allah ingat ya, eling ya, ingat Allah panjang. Allah ingat inna aulia Allah ya. Ingat sesungguhnya wali Allah itu ya, aulia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan dia tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati. Itu. Jadi aulia, wali-wali Allah. Wali Allah itu kayak sapa ya? Ya kayak ulama-ulama yang lurus, yang sudah tidak tertarik kepada keduniaan, yang tidak bisa disuap dengan keduniaan materi dan seterusnya. Itu boleh dikatakan aulia Allah ya. Misalkan maaf saya sering mengikuti ceramahnya Gus Baha gitu ya. Itu dia dijadikan apa-apa enggak mau ya. Tapi ilmunya luar biasa. Saya anggap dia sudah mendekati itulah, katakanlah itu. Bagi saya, maaf, bagi panjenengan terserah gitu. Ustadz Adi Hidayat, ilmunya juga luar biasa. Gitu. Sederhana juga, tidak pamer mobil mewah, padahal juga kaya raya juga sama. Ya. Gus Baha juga duitnya banyak, tapi diperuntukkan untuk hal-hal yang lainnya, yang tidak untuk materi dunia, bukan sama. Ya. Ustadz Adi Hidayat juga sama. Hartanya digunakan untuk kepentingan orang banyak. Mengangkat orang, menyekolahkan, memberi beasiswa, mengumrohkan, menghajikan, mengelola pondok, dan seterusnya. Macam-macam itu. Jadi jalannya macam-macam seperti itu. Nah, itu kalau sudah tidak tertarik dan tidak bisa disuap dengan materi keduniaan, itu saya anggap sudah masuk ke wilayah walinya Allah, ya, wali Allah. Tapi kalau masih suka dunia, maaf saya belum bisa mengakui dia itu wali Allah. Dalam hati seperti itu saya, gitu. Jadi berat tuh wali Allah. Wali Allah, wong wali murid aja bertanggung jawab bener ya. Wali kelas itu kan betul-betul bertanggung jawab dengan anak-anak yang dikelolanya ya kan, ora sembarangan ya. Ngopo sithik mesti dilekke iki nangis kenapa takoni dan seterusnya. Anak berkelahi atau bersih tegang pasti berusaha untuk didamaikan dan dicari solusinya. Apapun itu masalah banyak sekali itu walinya cuma di kelas tok ya. Wali Allah loh. Allah kok diwaleni, ya kan? Berarti kaya Allah kan ya, gitu. Kaya Allah. Wis ora butuh kowe, ora butuh apa-apa gitu. Wis cukup dengan dirinya sendiri, cukup. Itu wali Allah. Bukan wali kelas, bukan wali murid gitu. Wali Allah. Jadi enggak bain-bain. Nah, itu Nabi Muhammad pasti termasuk wali Allah jelas. Dia yang membawa syariat ya gitu. Betul-betul dia itu apa yang Allah inginkan disampaikan itu. Itu
Nah, seperti itulah wali Allah itu, betul-betul wali Allah. Yang terakhir Bapak sekalian, lega nggih? Wah, terakhir ya, alhamdulillah. Wis rampung gitu. Yang terakhir siapa? Orang yang istiqomah, ya, istiqomah. Ada yang namanya istiqomah? Ada nggih? Bagus banget itu namanya ya, istiqomah. Selalu disebut oleh siapapun di mana-mana itu selalu disebut Mbak Istiqomah, istiqomah terus ya. Surat Al-A'qaf ayat 13 nanti dipersani, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Innalladzina, sesungguhnya orang yang qalu mengatakan rabbunallah ya, rabbunallah gitu. Tuhanku Allah ya. Jadi selalu mengatakan Tuhanku ki Allah gitu ya. Kemudian istiqomah, istaqomu ya, istiqomah. Terus itu dipegang betul itu bahwa Tuhannya itu cuma Allah ya. Tidak menduakan, tidak pernah syirik, tidak pernah ya menduakan itu ya. Jangan dikira kita tidak melakukan ini loh. Ada ya, banyak sering loh saya lihat ya. Sekarang kan godaan terbesar kan ini ya. Setan gepeng ini, iya kan? Gitu. Ini bisa menduakan Allah loh ini. Jangan dikira itu ya. Ono adan masih asik gini. Wis ki masuk ini loh, hati-hati loh ya. Hati-hati itu ya. Adik-adik semuanya itu diingat-ingat tuh sing seneng HP lagi dolanan HP, chatting-chattingan itu gitu. Begitu panjenengan itu mendengarkan adzan, nek ijik nyekel iki ora digledhakke terus ora ndang wudu, jenengan masuk ini ora istiqomah panjenengan itu ya. Jangan dikira begitu ya. Sekarang itu godaan luar biasa ini. Jadi bisa ini jadi syirik ya, menduakan Allah. Ya. Pengajian atau rapat adzan, kita skors dulu ya, kita dengarkan adzan. Terus bar adzan dilanjutkan rapatnya, dilanjutkan pengajiannya. Salah itu, salah total. Harus diselesaikan. Dah, wis mbuh nanti dilanjutkan lagi terserah, pokoknya sholat dulu. Jadi mohon untuk panjenengan semua yang biasa kumpul-kumpul ngaji dan seterusnya, kalau begitu adzan ya sholat dulu, jangan diskors kemudian dilanjutkan lagi. Rapat pun juga itu. Kalau itu masih dilakukan berarti kita tidak istiqomah dan itu menduakan Allah gitu. Mengutamakan kepentingan dunia panjenengan, berarti masih seperti itu. Hati-hati nggih. Jadi kelihatan sepele tapi sering dilakukan kok. Terutama kalau kita menjabat ya, menjadi pejabat atau menjadi orang penting itu sebetulnya malah punya kuasa untuk mengatur semuanya, tapi sepertinya untuk zaman sekarang dan di negara kita sulit mencari orang itu. Adzan ya terus bablas wae, bahkan sok malah ora krungu blas malah terus bablas terus dan seterusnya sampai selesai. Itu ya. Jadi pengajian bagus itu bagus. Tapi kalau itu ditabrak jadi tidak bagus, malah itu dosa kita semuanya gitu. Ini hati-hati ya. Kelihatannya kita anggap sepele tapi itu luar biasa sebetulnya. Sudah menduakan, sudah mulai mengarah ke syirik, itu menduakan. Orang istiqomah kepada Allah gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Tinggal baca aja. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya paparkan tentang orang yang tidak pernah rasa takut dan tidak bersedia hati itu adalah orang yang beriman Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Orang yang beriman itu memiliki keyakinan yang kuat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah selalu mengawasi, melindungi, menolong, memberikan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya, segala kesulitan, permasalahan apapun itu. Nah, selama kita mengikuti petunjuk Allah, selama kita memegang Al-Qur'an, mengimam dan tadaburi Al-Quran, pasrah dengan ketentuannya, selalu berbagi kebaikan, istiqomah artinya tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan itu, tetap di jalan Allah seperti itu ya, tetap ya, maka
pasti tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati gitu. Meskipun kehilangan belahan hati atau belahan jiwa karena dipanggil duluan, kita ya sedih tapi sesaat saja. Dan kita akan menerima dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, karena itu ketentuan Allah yang tidak boleh dibantah dan tidak boleh diingkari. Gitu Bapak sekalian. Jadi itu kuncinya di situ itu. Inilah yang perlu kita pupuk di dalam diri kita masing-masing agar kita tergolong orang yang seperti tema itu. Ya. Tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Gitu. Takut bahwa Allah itu marah pada kita boleh. Ya. Takut. Wah ini saya takut kalau Allah nggak ridho, boleh. Tapi kalau takut ada dia, takut karena itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya. Seperti itu ya. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Pas nggih, lebih nggih, enggak apa-apa nggih. Nah, sebagai akhir saya itu punya oleh-oleh Bapak Ibu sekalian. Jauh nih. Niki napa niki? Zam-zam niki. Niki zam-zam. Niki Masjidil Haram. Zam-zam Tower. Niki nggih sama. Nah, niki ajeng tak paringi panjenengan. Tapi kan kiyaine kathah, ya kan? Maka yang bisa menjawab pertanyaan saya beri satu pasang ini. Zam-zam sudah saya doakan ini. Asli bukan banyu putih dari Wonosobo, bukan. Zam-zam ini. Zam-zam, siku berzam-zam. Yang mana panjenengan minum, bismillah aja, insya Allah segala penyakit atau apa bisa dihilangkan oleh Allah, barokahnya dapat, rahmatnya dapat, mempermudah kesulitan dan mendapatkan rahmat semuanya. Sudah saya doakan, monggo nanti diunjuk bagi yang mendapatkan. Pertanyaan saya, angkat tangan nanti ya. Oh iya pakai mic. Tema saya tadi adalah tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Bahasa Arabnya napa? Angkat tangan dulu. Belakang sendiri nggih. Kacamata, Mbak. Iya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggih. Monggo, Mbak. Satu. Ambil satu, nggih. Sama ini untuk gantungan di tas atau di motor, nggih. Bendang cepet neng Masjidil Haram. Amin, nggih. Dari jauh lho niki nggih. Monggo nggih, ngambil sendiri, Mbak. Nggih, sami-sami. Monggo, Mbak Guru. Pak Guru pinter nggih. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 4 saja orang yang tidak pernah punya rasa takut dan tidak sedih hati. Arep dhewe nggih. Jangan baca coba. Ingat aja. 1. Satu. Oke, terus. Tidak disebarkan. Oke. Terus? Orang yang syahid di jalan Allah. Oke. Nggih, kenapa? Nih, Mbak. Ambil, Mbak. Nah.
Sekarang yang laki-laki. Sudah 2 kok, kasihan kan laki-laki ya. Khusus laki-laki. Masa dengan perempuan semua nggih? Untuk yang rijal aja. Sebentar. Teruskan satu kata aja ya, satu kata aja. Kalimat yang akan saya sampaikan ya. Jawab satu kalimat saja. Ntar saya carikan yang mudah. Okay. Untuk bapak-bapak yang muda. Nah ini ya, nanti disuruh satu kata aja. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi. Satu kata. Setelah itu, ya, amwat. Ya, monggo, pinter. Ya. Pak Guru juga. Monggo, nggih. Halal, ya halal, ya, halal Mas. Ini ya Mas, gantungan kuncinya Mas ya. Biar sampai di sana godanya Mas, ya, amin. Ya. Demikian Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Haji Dr. Andes Gendut Waskito Utomo yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Baik, sebelum acara kami tutup akan kami absen terlebih dahulu nggih. Dari pimpinan ranting Muhammadiyah Seribit ada? Oh, belum. Dari PRM Pancur Wening? Belum juga. PRM Purnamandala? PRM Sidojoyo? Oh, belum ada. Pimpinan ranting Muhammadiyah Penawangan? Penawangan belum ada. Dari Jogonegoro? Dari Wonosobo Selatan? Belum. Dari PRM Sudagaran? Belum ada. Dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur? Oh, ada. Dari Sabuk Alu? Belum ada. Dari Wonosobo Barat 1 dan 2. Oh, Bu. Dari Kejiwan? Belum ada. Dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara? Banyak ya. Dari Argopeni? Argopeni dan Jelamprang. Belum ada. Ada yang belum disebutkan, Bu? Ibu ada? Aisyah. Oh, TK Aisyah. Nggih. Oh, ini banyak ternyata di belakang. Oke. Baik, marilah kita tutup kajian keluarga sakinah kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kajian keluarga sakinah pada kali ini. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.